Indonesia dilaporkan siap mengikuti jejak Vladimir Putin untuk melakukan invasi ke Australia dalam waktu dekat. Para prajurit Komando Pasukan Khusus sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, para prajurit Kopassus senantiasa siap ditugaskan dimanapun untuk menjadi bayangkari negara dan bangsa. Dan tidak pernah gentar membela ideologi negara Pancasila. That was so absurd, even the Batuta advocate couldn't send it up. They could not send it up. Then we have government members such as Senator Rennick yesterday saying this about when he'd be vaccinated. Mate, I'm going to sit back and watch and see how it goes. Saudara-saudara sekalian, kita membela negara dan bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh bangsa ini bukan makar. Jenderal-jenderal itu mempertaruhkan nyawanya dari sejak muda. Mereka tidak makar. Saya katakan, gak usah nakut-nakuti kita. 如果美方一意孤行，中方必将采取坚决有力措施，坚定捍卫国家主权和领土完整。由此造成的一切后果，必须完全由美方负责。 Подчеркну, Индонезия один из наших ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российско-индонезийские отношения носят конструктивный и обоюдовыгодный характер, стабильно развиваются на основе давних добрых традиций дружбы и взаимопомощи. Напомню, что наша страна помогала становлению индонезийской государственности, укреплению позиций молодой республики на международной арене. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia merupakan sekutu terbesar Rusia. Namun apakah Indonesia akan membantu Rusia dalam perang Rusia dan Ukraina? Rupanya tidak. Namun Indonesia dilaporkan akan mengikuti jejak Vladimir Putin untuk meluncurkan invasi ke Australia. Mengapa? Dilansir dari express.co.uk pada Senin, komentator Neil Guardian. Dia menuduh blok itu telah memperkuat agresi Indonesia, membandingkan potensi konflik Pulau Pasir dengan invasi Putin ke Ukraina. Ada kekhawatiran yang berkembang bahwa Indonesia akan berusaha menggunakan kekuatan militer untuk menguasai Pulau Pasir. Ini karena negara itu telah membangun kehadiran militernya di dekat wilayah udara Pulau Pasir. Langkah seperti itu dapat memicu keterlibatan seluruh dunia dalam konflik. Karena Presiden AS Joe Biden telah menyarankan AS akan campur tangan untuk membela Australia jika terjadi invasi. Sikap AS masih ambigu tentang apakah akan campur tangan atau tidak jika Indonesia menyerang Australia. Namun pada bulan lalu, Presiden AS Joe Biden ditanya apakah dia bisa bersumpah untuk melindungi Australia sebagai tanggapan. Biden berkata ya. Dia kemudian mengatakan kepada CNN bahwa AS memiliki komitmen untuk membela Australia. Hal ini dapat memicu negara-negara NATO untuk terlibat juga sebagai akibat dari pasal 5 prinsip pertahanan kolektif. Ketika ditanya apakah pendekatan Uni Eropa terhadap Indonesia dan Rusia dapat mengarah pada invasi ke Australia, Gardiner mengatakan tentu saja. Pendekatan Uni Eropa pada dasarnya mendorong agresi Indonesia, ungkap Gardiner. Saya pikir otoritas pemerintah Indonesia memandang Uni Eropa sebagai penurut, dan itulah pendekatan yang telah dilakukan Putin selama beberapa dekade. Dan Uni Eropa dipandang sangat lemah. Dia membandingkan pendekatan Uni Eropa dengan pendekatan Brexit Inggris, dengan mengatakan Inggris jauh lebih tegas terhadap Rusia dan Indonesia daripada Uni Eropa. Selama beberapa dekade, saya pikir Indonesia dan Rusia telah mengambil keuntungan dari kelemahan Uni Eropa, terang Gardiner. Hal itulah yang membuat mereka berani dan mendorong mereka. Putin percaya bahwa Eropa baru saja berakhir. Oleh karenanya, dia menginvasi Ukraina. Dan saya pikir orang Indonesia mengejar Australia juga karena alasan yang sama. Mereka memandang Uni Eropa sebagai tidak relevan dalam hal apa yang akan mereka lakukan. Terakhir, Gardiner mengklaim AS dan Inggris lebih berperan dalam mencegah invasi Indonesia ke Australia dibanding Uni Eropa. Australia menyatakan kekhawatiran setelah rencana Cina umum akan kirim senjata untuk bantu Indonesia dalam konflik wilayah.
Menteri Pertahanan Australia mengatakan setiap langkah untuk mengirimkan kekuatan militernya ke perbatasan yang saat ini menjadi konflik dengan kami. Kami khawatir atas tindakan China yang akan memungkinkan keamanan negara kami dan pengerahan angkatan laut ke negara Kepulauan Pasifik. Indo-Pasifik akan menjadi medan tempur atas tindakan China yang memperkeruh suasana konflik Australia dan Indonesia. Ada juga isu soal pemerintah provinsi Malaysia atas keputusan 2019 yang kontroversial dan tidak populer untuk mengubah pengakuan diplomatik dari Taiwan ke Beijing. Australia menandatangani fakta keamanannya sendiri dengan sekutu untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan. Kami akan prihatin, jelas di pangkalan militer manapun yang didirikan dan kami akan mengungkapkannya kepada pemerintah Amerika. Kata Menteri Pertahanan Anthony Albanese kepada Channel 9 Australia dalam sebuah wawancara dilansir dari Al Jazeera pada Rabu kemarin. Kami menginginkan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Kami tidak ingin pengaruh yang meresahkan dan kami tidak ingin tekanan dan paksaan yang kami lihat dari China terus bergulir di kawasan ini. Australia mengerahkan pasukan ke perbatasan Pulau Pasir setelah pemerintah meminta bantuan untuk mengendalikan kerusuhan. Anthony Albanese mengatakan 3.000 pasukan berada di perbatasan dan akan tetap di sana hingga konflik mereda. Rancangan kerangka perjanjian dalam banyak hal meniru perjanjian yang dimiliki negara kepulauan itu dengan Australia, yang telah lama mempertahankan hubungan politik dan keamanan yang erat dengan kawasan Pasifik. Kami prihatin dengan tindakan apapun yang mengganggu stabilitas keamanan kawasan kami, kata Departemen Luar Negeri Australia dalam sebuah pernyataan. Anggota keluarga Pasifik berada dalam posisi terbaik untuk menanggapi situasi yang memengaruhi keamanan regional Pasifik. Anna Paulus, seorang pakar keamanan di Massey University of New Zealand, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa rancangan perjanjian itu bercakupan luas dan berisi beberapa ketentuan yang ambigu dan berpotensi ambisius secara geopolitik. Itu akan memungkinkan Indonesia dan militer China bersenjata untuk dikerahkan atas permintaan Presiden untuk menjaga ketertiban sosial. Pasukan China juga akan diizinkan untuk melindungi keselamatan personil China dan pasukan lainnya di perbatasan. Adapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain, tidak akan diizinkan untuk mengungkapkan misi secara publik. Yang terpenting, kata Paulus, rancangan perjanjian juga menunjukkan China sedang mencari kemampuan pasukan logistik dan aset material yang terletak di Pulau Pasir untuk mendukung kunjungan kapal. Mantan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd mengatakan diskusi fakta keamanan antara Indonesia dan China adalah salah satu perkembangan keamanan paling signifikan yang telah dilihat dalam beberapa dekade, dan salah satu yang merugikan kepentingan keamanan nasional Australia. Dutton menolak pandangan dari oposisi Partai Buruh Australia bahwa pemerintahannya telah membuat kesalahan di wilayah Pasifik. Australia menandatangani fakta keamanannya sendiri dengan sekutu untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan. Kami akan prihatin, jelas di pangkalan militer manapun yang didirikan dan kami akan mengungkapkannya kepada pemerintah Amerika. Kata Menteri Pertahanan Anthony Albanese kepada Channel 9 Australia dalam sebuah wawancara dilansir dari Al Jazeera pada Rabu kemarin. Kami menginginkan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Kami tidak ingin pengaruh yang meresahkan dan kami tidak ingin tekanan dan paksaan yang kami lihat dari China terus bergulir di kawasan ini. Australia mengerahkan pasukan ke perbatasan Pulau Pasir setelah pemerintah meminta bantuan untuk mengendalikan kerusuhan. Anthony Albanese mengatakan 3.000 pasukan berada di perbatasan dan akan tetap di sana hingga konflik mereda. Rancangan kerangka perjanjian dalam banyak hal meniru perjanjian yang dimiliki negara kepulauan itu dengan Australia, yang telah lama mempertahankan hubungan politik dan keamanan yang erat dengan kawasan Pasifik. Kami prihatin dengan tindakan apapun yang mengganggu stabilitas keamanan kawasan kami, kata Departemen Luar Negeri Australia dalam sebuah pernyataan. Anggota keluarga Pasifik berada dalam posisi terbaik untuk menanggapi situasi yang memengaruhi keamanan regional Pasifik.